Saya baru saja mendapatkan kiriman video berisi seperti ini. Jadi ini adalah kerjaan teman kita dan beliau sudah mengizinkan bahwasanya ini kita akan bahas. Kenapa catnya itu terkupas di atas epoksi? Kita bukan bicara tentang surga dan neraka, tapi kita sebagai penjual jasa memang kita pengennya dapat hasilnya maksimal. Oke? Nanti kita bahas pelan-pelan supaya teman-teman bisa memahami dengan baik ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Air Brasur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke? Seperti video yang di awal tadi itu adalah video kiriman dari teman kita, gitu ya. Nah, kebetulan di sini kita mau melakukan pengaplikasian base code sampai ke clear code. Cuma ini panel kebetulan kemarin saya epoxy primer. Epoxy primer saya menggunakan bell coat yang warna hijau seperti yang ada di video tadi. Nah, apa sih kesalahan yang ada di dalam video tadi yang awal tadi itu? Kalau secara asumsi saya, jadi gini ya teman-teman. Di dalam auto refinish epoxy primer itu yang diunggulkan adalah adhesif dan anti korosif gitu, elastis dan keras. Nah, dia memiliki tekstur yang sangat licin gitu. Saran dari saya ataupun saran dari pembelajaran auto refinish bahwasanya epoxy primer itu masih meninggalkan pori. Ketika kita bicara jumlah pori itu yang jumlahnya mikro, mungkin sedikit agak lebih, tapi itu memang ada. Nah, kebetulan di video teknik yang akan kita proses yang akan kita aplikasikan ini itu kita mengaplikasikan epoxy primer di atas cat lama. Sebenarnya cat ini masih ori banget, cuma ada beberapa titik ya atau ada beberapa indikasi yang mungkin itu bisa menyebabkan kedepannya kurang baik. Nah, maka dari itu saya epoxy primer terlebih dahulu. Ataupun teman-teman kalau nggak punya epoxy primer, epoxy filler yang obat kuning. Nah, kebetulan di sini kan saya nggak punya ya, jadi saya pakainya primer yang obat kuning gitu. Kenapa sih? Nah, karena di obat kuning itu memiliki daya kering atau keras yang agak lama dan dia memiliki kesempatan untuk meresap ke pori-pori cat lama tadi ya. Supaya apa? Supaya dia ikut mengeras gitu ya. Jadi bisa membunuh karakter si cat lama yang walaupun dia ori, cuma ada beberapa cat itu yang udah mulai kayak keropos. Di sini memang saya terus terang tidak kupas total ya. Tidak saya kupas sampai ke ABS. Jadi gimana caranya supaya tetap aman gitu. Nah, kembali ke topik. Epoxy primer setelah diaplikasikan itu sebenarnya bisa dikatakan wajib sih ya. Kalau menurut saya wajib kalau saya. Tapi kalau teman-teman memang nggak punya ya nggak apa-apa gitu. Cuma ada satu catatan yang harus teman-teman ketahui. Ketika epoxy primer sudah diaplikasikan, itu kan dia memiliki tekstur yang sangat keras dan licin ya. Ketika pengamplasan itu harus benar-benar tandas dengan epoksinya. Tandas dalam arti itu bukan hanya sekedar mengamplas di permukaan, hanya membuat menghilangkan kotoran-kotoran yang ada, tapi kalau kita harus benar-benar melakukan pengamplasan dan membuat mechanical bonding yang bagus supaya untuk daya rekat base coat yang akan diaplikasikan itu, dengan catatan kalau misalnya teman-teman nggak punya epoxy berikutnya atau epoxy filler ataupun Biodoka surfacer. Kalau saya pribadi di sini setelah saya aplikasikan epoxy primer ya sekitar jarak 1 jam itu langsung saya aplikasikan epoxy Biodoka surfacer dengan catatan tidak ada proses mendempulan ya. Karena di sini ada beberapa bagian yang mungkin dempulnya itu nggak terlalu dalam, jadi langsung saya tutup dengan Biodoka surfacer. Karena memang Biodoka surfacer di development untuk menutup pori baretan ringan gitu. Nah,
Permasalahan yang kemarin saya pertanyakan dengan teman yang mengirim video, ternyata gini teman-teman, fix kesalahan dari teknik. Kenapa? Karena dia menggunakan amplas grid 1000 bekas 1500 bekas atau 1000 bekas. Seingat saya seperti itu. Di grid 1000 ataupun 1500 bekas, otomatis dia sudah mengalami gesekan di media, mungkin panel yang pertama yang diampas yang sudah digunakan, sehingga grid yang digunakan itu sudah melampaui dari batas 1000, mungkin sudah berubah menjadi 2000 gitu. Jadi gridnya itu sangat halus, dan untuk mengikis primer yang memiliki karakter licin dan keras di grid 2000 atau 1500 bekas itu dia nggak bakal bisa tandas, dia tidak bisa membuat mechanical bonding gitu. Jadi kesimpulan yang terjadi, trouble yang terjadi sudah terpecahkan bahwasanya ketika kita mengaplikasikan epoxy primer itu memang harus di epoxy filler gitu ya, untuk mendapatkan film dan menutup pori-pori yang ada gitu. Banyak sekali kok konten kreator besar yang mengaplikasikan epoxy primer langsung naik ke biskuit, itu banyak sekali, dan itu nggak cuma 1-2, dan orang-orangnya juga saya kenal gitu. Cuma ya untuk apa kita membahas mereka gitu. Kalau selagi aman mungkin mereka tidak mendapatkan trouble itu, tapi kalau ketika dapat naas yang kurang bagus ya otomatis akan dapat trouble-nya gitu ya. Oke. Mungkin jawaban dari saya seperti itu ya. Kita kembali ke topik isi video. Tadi kita mengaplikasikan cat di atas epoxy PU2K surfacer gitu. Setelah kita aplikasikan amplas grid ukuran 800 stop 1000 untuk wet sanding ya. Karena kita kembali lagi mendapatkan mechanical bonding. Nah, warna yang kita aplikasikan tadi itu sejenis warna attitude black gitu. Cuma di awal seperti yang teman-teman lihat itu, di awal saya memang kasih dasaran hitam 1 lapis kenyang. Supaya apa? Supaya dapat mengejar supaya cepat dapat daya tutup dari cat yang akan kita aplikasikan atau cat intinya. Sebenarnya walaupun tidak didasari dengan warna hitam pun dia tetap akan mendapatkan daya tutup yang bagus. Cuma ya di sini kita sebisa mungkin meminimalisir gitu ya. Jadi nggak harus dua layer. Jadi cukup 1 layer dasaran hitam biasa, terus kita aplikasikan cat inti yang memang dominannya hitam, cuma di dalamnya ada partikel warna biru gitu ya. Untuk pengaplikasian tadi saya pakai, untuk dasaran saya pakai Sagola untuk nozzle 1 mili ya. Terus untuk cat yang inti itu saya menggunakan Magic Finer Force yang tipe R, yang memang diperuntukkan untuk partikel. Terus saya aplikasikan masing-masing 1 lapis gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ini, untuk pengegeliran saya menggunakan Magic Finer Force yang tipe T gitu ya. Untuk clear coat saya menggunakan 6300 dengan mixing ratio di bawah TDS. Kenapa Mas kok di bawah TDS? Kita tadi ngecat dari mulai sore mau maghrib ya. Kita selesai itu di jam 7. Jam 7-an lah kita selesai, dan ini sudah memasuki malam hari. Malam hari di sini cuaca sedang kadang hujan, pagi ya, siang terang, sore hujan lagi, kayak gitu. Dia modelnya itu nggak stabil, jadi kelembapan itu naik turun. Nah di sini kenapa saya turunkan dari TDS, supaya apa? Kalau cuaca yang sangat kurang bersahabat seperti ini, apalagi lembab ya, suhu menurun otomatis kelembapan akan naik. Nah supaya tidak bertabrakan dengan udara yang ada, kita menggunakan thinner extra slow, yang notabene thinner extra slow sangat minim mengandung air gitu ya, bahkan mungkin tidak ada kalau di extra slow. Nah kalau kita menggunakan thinner yang biasa atau fast, itu biasanya dia dingin teman-teman.
Nanti kalau diaplikasikan, udara yang ada itu mengandung air dengan tabrakan dengan thinner yang kita pakai, otomatis ini nanti menimbulkan embun ya. Maaf, saya pilek jadi suara saya agak sedikit berubah gitu. Supaya tidak menimbulkan embun atau efek hologram. Biasanya kalau di warna hitam itu dia timbul efek hologram kalau salah pemilihan thinner. Nah, di pemilihan thinner ketika panas, seperti yang saya bilang, sering kali saya bilang, bahwasanya kalau kita nge-clear di cuaca ekstrim panas gitu, kita pakai extra slow supaya apa? Membantu sesi flow time gitu ya. Flow time itu sesi lumar dari clear coat. Itu karena kalau clear coat di permukaannya cepat mengering, nanti belum ngeflow atau belum lumar, dia sudah membentuk dirinya. Nah, sehingga keringnya itu jerukannya gede-gede. Supaya dia bisa ngeflow di cuaca yang panas ya, penguapannya agak lambat, kita pakai extra slow. Kalau di cuaca dingin dengan kelembapan tinggi, kita pakai extra slow untuk apa gitu. Ya tadi yang saya bilang, untuk mengurangi tingkat kadar air yang ada di udara. Gitu teman-teman. Jadi bukan masalah thinner itu ada beberapa jenis ya. Dari PU normal, medium atau fast dry, atau slow biasa, atau extra slow ya, itu kan sudah dipisah-pisah dan dia memiliki kegunaan masing-masing kalau kita mengikuti dan kita memperhatikan proses gitu ya. Jadi buat teman-teman juga yang sering mungkin gagal di pengaplikasian cat, misalnya cat beli di mana, beli di tempat siapa, tapi teman-teman ketika trouble larinya pasti ke sini. Dan saya sudah sering menangani hal-hal seperti itu. Ya gini ya, bukan saya tidak mau menjawab, tapi itu sangat miris buat saya sendiri ya. Orang lain yang menjual, tapi saya yang memikirkan trouble-nya gitu. Ya kalau misalnya teman-teman beli cat customan di tempat siapa ya, usahakan kalau trouble cari dulu yang jualan gitu. Ditanya dulu yang jualan. Kalau sudah mentok ya mau nggak mau lah cari referensi lain kalau misalnya nggak bisa jawab gitu. Bukan saya nggak mau menjawab, tapi ya usahakan yang jualan juga harus bisa menjawab ya kalau misalnya ada trouble gitu. Oke, untuk pengekliran nanti kita langsung aja review, karena di proses pengekliran ini kita memang 2 kali kerja, karena di warna ini nanti kita akan buat grafis ya. Setelah kita melakukan pengekliran, kita akan buat grafis. Nah, karena kita menggunakan cat jenis PU atau polyuretan, kalau di Trenggalek itu biasa orang sebut polyuretan, kalau di Amerika PU gitu. Ini nanti setelah kering ya, kita langsung review tanpa kita perbaiki ataupun kita polish dulu ya. Kita nggak ibaratnya kita namanya tutorial ya. Kalau kita ngecat, nge-clear, langsung kita baikin, kita tampilin ya, nanti kesannya wah ini orang gak pernah trouble, padahal ya ada aja trouble di balik layar itu ya, pasti ada ya, makanya kita tampilkan gitu. Saya bukan konten kreator lain yang selalu menampilkan hal yang manis-manis. Oke. Nah, inilah hasil dari pengaplikasian base coat, clear coat sampai kering ini ya. Dan ini hasil penampakan masih utuh, masih asli, dan inilah hasilnya. Dan di sini kalau tidak percaya bahwasanya ini masih asli ori, belum saya apa-apa, ini di situ ada kotoran ya. Nah, di bagian-bagian tertentu itu pasti ada kotoran. Kotoran itu pasti ada, teman-teman. Ya, namanya kita tempat seperti ini ya, nggak mungkin kita langsung jadi. Sedangkan spray booth yang benar-benar spray booth ya, bukan spray room, itu masih ada kotoran, entah itu eksternal atau internal. Nah, tapi kalau untuk hasilnya seperti ini, kalau ini cat polosan saja, ini menurut saya udah layak ya. Tinggal kita paint correction yang di bagian-bagian tertentu aja, kita poles, hilangkan debunya.
habis itu ya udah selesai. Tapi di sini nanti kita akan amplas lagi, kita buat grafis ya, kita buat grafis, habis itu kita clear lagi, kita amplas lagi, clear lagi ya, namanya kita proses ya gitu. Tapi terima kasih banget buat teman-teman yang mungkin sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bagus ya. Usahakan di video kalau memang mau tanya, jadi analisanya lebih mudah gitu, seperti teman kita tadi gitu. Oke, cukup dari saya itu aja. Semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Selalu jaga kesehatan, jangan selalu jaga image. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.